Ini data yang sudah siap kita analisis. Jadi yang kita analisis adalah data sudah dalam bentuk logaritma. Ini adalah logaritma X1, kemudian logaritma X2, logaritma X3, bentuk logaritma Y. Jadi saya akan mulai menganalisis regresi dari awal lagi. Klik analyze di sini, kemudian pilih regression, pilih linear, kemudian masukkan LNY ke dependent. Yang lainnya itu tinggal masukkan ini ln x1, x2, x3. Kita masukkan di sini tiga variabel bebas, kemudian statistiknya uh, masih default seperti tadi karena memang belum kita reset. Jadi collinearity-nya kita checklist, kemudian Durbin Watson-nya juga, kemudian klik continue, kemudian pilih plot. Ini sama as receipt di Y, kemudian Z prep-nya di X, kemudian histogram dan normal probability plotnya juga kita checklist, klik continue, pilih save, unstandarnya juga tetap kita aktifkan, kemudian klik continue, klik OK. Nah, ini adalah persamaan regresi. Saya akan uji linearitasnya dulu. Linearitas kita pilih compare mean di sini, analyze compare mean, pilih mean di sini, kemudian masukkan dependennya lny, kemudian lnx1, lnx2, lnx3 di independent variabelnya. Kemudian di option ini kita aktifkan ANOVA dan test for linearity, klik continue, kemudian klik OK. Saya bahas linearitasnya dulu. Untuk lihat linearitasnya kita bisa lihat deviation from linearity. Ini adalah hubungan antara X1 dengan Y. Jadi di sini nilai sig-nya ini lebih besar dari 0,05, berarti terbukti linear. Yang kedua, kita bisa lihat untuk X2 dan Y-nya 0,791, linear juga, berarti hubungan antara X2 dengan Y juga linear. Yang terakhir X3 dengan Y, sig-nya 0,795, ini juga lebih besar dari 0,5, berarti linear. Nah, karena sudah linearnya terbukti, maka kita akan naik ke atas untuk membahas mengenai pertama normalitas. Asumsi pertama, linearitas terpenuhi. Yang kedua adalah normalitas residualnya. Ini sudah agak di tengah tapi masih agak ke kanan. Ini juga masih ada titik-titik yang menyebar menjauh dari garis diagonal. Jadi kita juga tidak bisa mengambil kesimpulan dari analisis dengan diagram ini. Jadi kita akan mengujinya menggunakan seperti yang tadi dengan Kolmogorov-Smirnov. Berarti klik analyze di sini, non parametric, legacy dialog, kemudian satu sampel KS-nya pilih, kita masukkan unstandardized-nya. Ini klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sig-nya itu 0,199, lebih besar dari 0,05, berarti residualnya sudah berdistribusi normal. Berarti kita nyatakan bahwa linearitas sudah terpenuhi, kemudian normalitas juga sudah terpenuhi. Asumsi ketiga adalah multikolinearitas. Untuk multikolinearitas kita bisa lihat dari nilai tolerance dan VIP. VIP ini adalah varian inflation factor. Parameternya adalah nilai toleransinya itu harus lebih besar dari 0,1, harus lebih besar dari 0,1, VIP-nya itu harus kurang dari 10. Nah, di sini di output ini kita bisa lihat bahwa seluruh nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,1 dan VIP-nya kurang dari 10. Ini bisa kita nyatakan bahwa model regresi kita terbebas dari masalah multikolinearitas. Nah, kemudian kita uji sebentar autokorelasinya. Ini adalah heterokedastisitas. Jadi kita lihat apakah memenuhi asumsi heterokedastisitas atau tidak. Di sini caranya untuk melihat apakah residual itu homogen atau heterogen. Lihat dari ini kita bisa tarik garis. Jadi dari sumbu 0 ini kita bisa tarik ke sini. Kemudian dari sumbu 0 ini yang di bawah kita bisa tarik ke sini. Nah, untuk dinyatakan model regresi kita terbebas dari masalah heterokedastisitas kalau seandainya titik-titiknya itu menyebar di 4 kuadran titik 0. Jadi ini kita tarik garis, ini kita tarik garis dari bawah ke atas, kemudian ini kita tarik garis ke sini. 4 kuadran ini titik-titiknya harus berada di 4 kuadran dan tidak membentuk pola tertentu. Dari titik ini kita bisa lihat bahwa
ini tidak membentuk pola tertentu, artinya menyebar acak, maka kita bisa nyatakan bahwa asumsi heterokedastisitasnya juga sudah terpenuhi. Asumsi klasik yang terakhir adalah uji autokorelasi. Autokorelasi di sini kita menggunakan angka Durbin-Watson. Durbin-Watson ini nanti akan kita bandingkan dengan parameter berdasarkan tabel Durbin-Watson. Nanti akan saya tunjukkan tabelnya. Ini angka ini kita masukkan dulu ke Excel. Jadi ini 1,877 saya masukkan dulu ke angka Excel saya. Ini adalah DW hitungnya, namanya 1,877. Nah, parameternya untuk terbebas dari masalah autokorelasi adalah biasanya nilai Durbin-Watson itu berada di kisaran angka 2. Jadi di kisaran angka 2, atau kita bisa menggunakan pedoman yang lain, yaitu berada di antara DU dan 4 dikurang DU. DU dan 4 berada di antara DU dan 4 dikurang DU. Nah, DU ini dapat dari mana gitu. Untuk DU ini kita bisa cek di tabel Durbin-Watson berdasarkan pedoman ini. Jumlah sampel, jumlah observasi kita itu adalah 52, kemudian K-nya adalah variabel bebasnya itu berjumlah 3. Maka di sini kita bisa lihat di tabel Durbin-Watson. Ini adalah tabel Durbin-Watson. Tabel Durbin-Watson berarti K kita adalah 3, berarti angkanya yang ini di sini, kolom yang ini. Kita lihat di observasi 52. 52 tidak ada, berarti kita pakai angka 50. Angka 50 berarti ini 50 observasinya. Kita tarik ke sini, berarti angka DL-nya itu yang low-nya itu adalah 1,42, dan angka DU-nya yang up-nya itu adalah 1,67. Angka ini akan kita masukkan ke Excel, 1,42 dan 1,67 DL dan DO. Ini saya kembali lagi ke Excel, saya masukkan angka DL-nya 1,42, kemudian DU-nya 1,67, kemudian saya hitung 4 dikurang DU. Ini adalah 4 dikurang 1,67, dapatlah angka 2,33. Nah, kita bandingkan sekarang. Untuk angka DU, ini kita tadi sudah lihat bahwa untuk dinyatakan bebas dari autokorelasi, yaitu angka Durbin-Watson hitungnya yang ini, angka Durbin-Watson hitung ini harus berada di antara DU dan 4 dikurang DU. Nah, DU-nya sendiri adalah 1,67 dan 4 dikurang DU-nya adalah 2,33. Nah, angka ini ada berada di antara 1,67 dan 2,33. Artinya memang terbukti bahwa model regresi yang kita gunakan ini terbebas dari masalah autokorelasi. Sehingga berikutnya yang kita bahas adalah interpretasi dari model regresi dan pengujian hipotesis di video berikutnya.